Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, berilah kami sabda pengampunan-Mu bila kami sampai menempuh jalan sesat. Bimbinglah kami dengan sabda-Mu agar dapat beribadah dalam kebenaran dan langsung mengenal Engkau kembali bila melihat Yesus, kebenaran hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa biasa kelima, diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Mereka bertanya kepada mereka. Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mendengar bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi tentang mujizat pergandaan roti, maka ada beberapa hal pokok yang baik kita renungkan berkaitan dengan mujizat tersebut.
Pertama, mujizat itu terjadi karena hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kenyamanan diri sendiri, seperti pemikiran manusia pada umumnya. Gerakan kasih yang muncul dalam diri mestilah lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kedua, mengajak orang lain untuk terlibat sehingga orang lain itu pun diharapkan ikut peduli. Ketiga, mulai dari sesuatu yang ada, bukan dari sesuatu yang harus ada. Keempat, apa yang ada dipersembahkan kepada Tuhan, lalu dibagi-bagikan kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada sebuah contoh berkaitan dengan poin ketiga, yaitu memulai dari sesuatu yang ada. Dalam masyarakat atau bahkan dalam lingkungan gereja, ada saja orang yang memikirkan dan mementingkan ketersediaan fasilitas terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Misalnya, kalau ada kelompok mau aktif di gereja, kalau ada fasilitas yang disiapkan oleh gereja, dan lain-lain. Tetapi kalau kita bisa memulai dari apa yang sudah ada pada kita, maka pastilah akan terjadi, karena Allah dengan caranya sendiri akan menggerakkan orang untuk melengkapi apa yang sudah ada itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk membayangkan atau mengerti serta memahami apa yang saya katakan ini. Bayangkanlah ketika umat paroki Argapura atau stasi Entrop ingin untuk membangun gereja yang baru, maka timbul macam-macam perdebatan di tengah-tengah umat. Ada yang mengatakan, tunggu sampai uang cukup baru mulai membangun. Ada yang mengatakan, baiklah kita mulai melangkah dengan apa yang kita miliki. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seandainya kita harus menunggu sampai dana yang kita butuhkan terkumpul semua, maka saya yakin dan percaya bahwa umat paroki Argapura dan stasi Entrop tidak akan pernah bisa membangun sebuah gereja yang baru. Justru karena umat berani melangkah dengan apa yang sudah dimiliki, maka Allah dengan caranya sendiri menggerakkan orang-orang lain untuk membantu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih, kemampuan atau keberhasilan umat paroki ini membangun 2 buah gereja bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, tetapi itu adalah sebuah contoh mujizat nyata yang diberikan oleh Tuhan, karena umat mau berkorban memulai dengan apa yang ada pada diri sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita, melalui panggilan hidup dan karya kita masing-masing, melalui kerjasama dengan Allah, kita menghadirkan mujizat nyata dari Allah dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang diantar untuk bertemu dengan Tuhan oleh karena pelbagai mujizat-mujizat yang terjadi berkat kerjasama antara Allah dan umatnya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus
memberkati.